Waalaikumsalam. Gus, monggo Gus. Sudah kita tunggu-tunggu. Waduh. Dari lagi ya, Min? sore tadi. Siap. Matur nuwun, matur nuwun. Alhamdulillah. Matur nuwun rawuhipun Gus Kausar. Sama-sama, Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Metro TV. Kembali kita bersama-sama dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bersama saya Muhaimin Iskandar dan Bobby. Hari ini kita bahas apa? Al-Mughni. Al-Mughni. Al-Mughni Gus, Al-Mughni Gus. Aduh. Yang maha mencukupi. Ada juga yang maha mengkayakan. Jadi maknanya gimana Gus? Kadang-kadang Al-Mughni menjadi tameng saya untuk agar saya kaya. Tapi sebetulnya lebih jauh dari itu. Level kaya itu kan level rendah sebetulnya. Lebih dari itu, Al-Mughniyu membuat hati batin kita merasa cukup, itu juga akibat dari Al-Mughni. Bagaimana makna yang sesungguhnya bagaimana? Jadi begini, ini kita mau versi Al-Mughni untuk jenengan apa untuk Mas Bobby ini? Saya. Iya. Kan insya Allah beliau udah cukup, saya belum. Ya makanya itu. Al-Mughni itu dari annahu huwa aghna wa aqna. Wa akna. Jadi begini, makanya kalau tadi itu berarti untuk Mas Bobby, berarti ini urusannya dengan mohon maaf, ighna di sini bersifat materi. Dan itu lebih mudah ditangkap untuk saudara Bobby. Karena sebetulnya menurut para ulama, Al-Mughni itu alladzi yughni may yasha'u ghinahu amman siwah. Adalah zat yang mampu membuat kita merasa cukup hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya begitu. Tapi itu akan sangat sulit untuk difahami Bobby. Paling Levelnya enak terlalu tinggi, Bob. Buat kita betul. level itu terlalu spiritual. Sudah. Kita kan masih Bikin material. mudah saja kalau kita lihat tafsiran annahu aghna wa akna. Aghna itu sudah bikin mudah, ai malaka ibadahu almal. Yang memberi peluang, memberi kesempatan, menakdirkan Bobby pegang uang. Dan pada akhirnya wa akna. Akna itu apa? Ai ja'alahu lahum kinyatan mukiman la yahtajuna ila baihi. Yang pada akhirnya sebagai orang Madura, dia pada akhirnya punya aset, punya tabungan, punya aset yang tidak akan dia jual. Fahadha tamamun ni'mah indahum. Punya rekening sehat, kemudian asetnya jelas, tidak ada gambaran akan dijual sama sekali. Menurut dia ini barokah Al-Mughni. Tapi kalau untuk orang-orang kelas atas, maka Al-Mughni itu adalah mayughnihi bitasfiyatil ahwal. Kalau untuk orang-orang kayak amatir kayak saya dan saudara Bobby ini, Al-Mughni itu adalah bitan miyatil amwal. Bagaimana rekeningnya semakin meningkat. Baru kemudian ada ketenangan, ada kenyamanan. Bagi beberapa orang-orang istimewa, tidak. Bagi orang-orang yang memang rijalullah. Orang-orang yang aulia illah al-arifin. Itu adalah tasfiyatil ahwal. Sangat merasa cukup ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang punya kesempatan mendekat mengenal Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Itu. Kira-kira gambaran dasarnya begitu Al-Mughni itu. Gimana, Bob? Jadi yang kedua itu adalah pemahaman tentang sampai pada kaya itu apabila seseorang sudah mendekatkan diri pada Allah, merasa sudah kaya. Merasa sudah kaya. Karena begini, kaya itu baik kapan? Ketika kaya itu pada akhirnya menjadi satu kemanfaatan. Baik bagi dirinya, lingkungannya, dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas. Itu semua orang tahu. Tapi kita harus ingat bahwa khairun nas anfa'uhum linnas itu yang pertama apa?
Bagaimana cara kita bermanfaat bagi banyak orang itu pertama kali ulama kita mengatakan bilmal. Bilmal. Bil. Dengan harta. Bilmal. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling Itu paling utama, nyata. pertanyaan nyata adalah dengan mal. Tidak akan Ketika bermanfaat kita kalau nggak oleh kita Allah punya. Subhanahu wa taala dicukupi segala sesuatunya sampai pada akhirnya kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Artinya akan sangat menjadi buruk kalau kemudian kita dicukupi tapi kecukupan ini tidak membuat bermanfaat. Dan lebih naasnya lagi kecukupan ini tidak membuat kita bahagia dan bersyukur. Yang kedua biljah. Nah, kayak jenengan itu. Bermanfaat dengan pangkat. Bagaimana pangkat ini harus panjenengan syukuri dengan memaksimalkan, memanfaatkannya semaksimal mungkin. Yang terakhir bil ilmi. Bil ilmi. Bil ilmi. Keilmuannya, pengalamannya harus ia bagi. Siapa tahu ini akan menjadi sebuah inspirasi, petunjuk bagi orang lain. Bil mal, Bil mal, bil jah, jah, kemudian bil ilmi. Dengan harta, dengan pangkat, dan dengan ilmu. Yanfa'uhum linnas. Nah, maka kenapa bagi orang-orang yang memang saya tadi bilang rijalillah, mungkin beliau-beliau itu secara duniawiyah, secara apa ya, materi luar biasa. Kita lihat banyak ulama-ulama kita, mohon maaf, secara materi sangat cukup. Tidak hanya cukup, sangat cukup. Tapi beliau tidak nyaman, tidak bahagia dengan itu. Beliau lebih bahagia karena ditakdirkan menjadi orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'anna ihtiyajal khalqi ila himmati sahibil hal aksar min ihtiyajihim ila nikmati sahibil mal. Karena beliau merasa bahwa saya menjadi orang baik dan pada akhirnya menjadi uswah bagi banyak orang, bagi para santrinya, para muhibbinnya, para jamaahnya, itu jauh lebih membahagiakan, lebih menenangkan daripada apa yang beliau-beliau miliki dari hal-hal yang bersifat material. Kira-kira begitu. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, masih bersama saya dan Bobby, kali ini dalam bimbingan Gus Kausar, dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gus, jadi dengan makna Al-Mughni, Allah yang maha mencukupi ini, bagaimana caranya agar kita dalam berikhtiar, dalam berusaha, dalam kerja keras kita itu punya makna yang lebih jauh selain materialistik tadi. Artinya levelnya naik kelas itu gimana caranya, Gus? Jadi begini, Gus Muhaimin. Jadi kalau Al-Mughni itu sebetulnya makna terdalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala hadir untuk membuat kita merasa cukup. Makanya maha mencukupi itu bukan berarti kemudian mohon maaf secara material kita ini harus serba ada, serba berlebih dan lain sebagainya, tidak. Tapi bagaimana menanamkan dalam hati kita dengan Al-Mughninya bahwa kita ada rasa qanaah di sana. Ada menerima bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian endingnya menimbulkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki kalau kemudian tidak diimbangi dengan rasa syukur itu menjadi sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Kamu Bob, misalnya hari ini kamu punya uang 50 juta, kamu bisa akan sangat iri dengan orang yang mungkin hanya ditakdirkan hari ini memiliki rekening yang hanya 5 juta atau 500 ribu. Maka qanaah itu menjadi penting. Mangkoni abima kusimalahu istaghna. Siapapun yang belajar menerima apa yang menjadi bagiannya setelah ikhtiar maksimal yang sudah ia lakukan, maka dia pasti akan diberi rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan latihlah diri kita untuk tidak melihat hasil atau pencapaian orang lain. Nah, tapi jebakannya Gus, orang yang merasa qanaah itu motivasinya agak rendah untuk bisa mendapatkan raihan
capaian-capaian yang lebih. Padahal kalau orang kaya itu baiknya berada pada tangan-tangan orang yang baik. Betul. Orang yang berkuasa itu hendaknya di tangan-tangan orang yang baik. Ya, betul. Tapi karena qanaah lalu kemudian pasif, gimana Gus? Bukan. Sebagaimana hari-hari yang lalu kita mengatakan bahwa kita tidak boleh kemudian bersandar pada asma Allah Al-Wakil, kemudian mengatasnamakan tawakul alias kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya tawakal, kemudian kita meninggalkan upaya dan usaha kita. Begitu pula dalam Al-Mughni ini, ketika kita menyebut lafadz qanaah, kita tidak boleh sebagai orang Islam mengatasnamakan qanaah untuk menyerah akan keadaan. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bahwa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Bahwa seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Akan saya bacakan yang dimaksud dengan qawi itu di mana saja. Al-quwah fil hadis hiya quwatul iman wal ilmi wa ta'ah wa quwati ra'yi wa nafsi wal iradah. Kuwah yang dimaksud dalam hadis itu apa? Mukmin kuat itu bagaimana? Mukmin yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan keilmuan dan pengetahuan, lagi mukmin yang banyak ide. Kita jangan lupa Rasulullah juga mengatakan innallaha yuhibbu al-abda al-mu'min al-muhtarif. Allah itu sangat suka hambanya yang penuh keimanan dan juga super kreatif. Makanya seorang mukmin itu harus punya kemampuan untuk membaca peluang. Kemudian juga kuat secara iradah. Tadi itu yang jenengan bilang itu. Bahwa apa yang kami maksud dengan lafadz qanaah itu jangan sampai kemudian menjadi satu alasan untuk kita pada akhirnya puas diri dengan apa yang menjadi capaian kita. Tidak, ini hanya cara, hanya tahapan supaya kita lebih mudah bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Bukan berarti kita boleh selesai. Kan beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa kita diperintahkan untuk terus meningkat. Rasulullah saja selalu mengatakan kullu yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burikali fitul isyamsi dalikal yaum. Kalau ada hari di mana saya tidak meningkat secara kualitas, maka kayak saya tidak mendapatkan berkah hari itu. Artinya kita sebagai umatnya juga harus meniru Rasulullah dengan harapan dan cita-cita sebesar itu. Tidak mungkin Rasulullah tidak memiliki rasa qanaah, tidak memiliki rasa syukur. Tapi untuk terus meningkatkan kualitas diri, apa yang bisa beliau lakukan untuk lebih bermanfaat, terus beliau upayakan. Makanya tadi saya ingatkan bahwa innallaha yuhibbu al-mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang penuh keimanan, lagi sangat kreatif. Itu kan sesuai dengan bahasa al-quwah yang diartikan oleh para ulama, quwwatir ra'yi. Bahasa saya kalau sekarang seorang yang mukmin dan berdaya. Kreatif, betul. Inovatif, produktif. Betul. Saya dulu agak heran ketika kenapa kok lafadznya tidak innallaha yuhibbu al-abda al-mu'min al-kasub. Allah mencintai hambanya yang penuh keimanan dan pekerja keras. Ternyata bisa kita lihat hari ini. Bahwa industri kreatif tumbuh sangat luar biasa. Dan memang menjadi pribadi yang kreatif itu sangat penting dalam dunia keislaman. Coba bayangkan bagaimana kalau jenengan jadi Nabi Adam setelah diturunkan dengan segala sesuatu yang disiapkan di surga, diturunkan di bumi. Apa yang pertama kali jenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara permintaan awal Nabi Adam adalah saya tolong ajari untuk bersyukur. Kemudian tolong ajari untuk bertani dan lain sebagainya. Kemampuan untuk melihat itu semua harus dimiliki oleh seorang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Pemirsa, tetaplah bersama kita dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah.
Bob, bagaimana Bob? Iya, saya ada yang mengganjal ini, Iya. pengen nanya Gus. Gitu. Kok ganjal terus? Yang selain mengganjal apa? Pusing. Pusing. Pusing gitu. Nggak ada yang bikin pusing Gus. Kan sebetulnya beberapa ada yang orang-orang beralasan itu tidak mau tamyiatul amwal karena takut nanti tidak bisa qanaah sehingga rakus gitu. Makanya sebetulnya orang mukmin kalau menjadi orang kaya itu baik atau tidak Gus begitu? Orang mukmin menjadi orang kaya itu harus. Sebagaimana tadi, artinya kaya itu ya mulai kaya hati, syukur-syukur juga memang benar-benar kaya sebagaimana yang kamu paham. Karena kami menemukan bahwa Sayyidut Tabi'in, Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, la khaira fi man la yajma'ud dunya wa yasunu biha dinahu wa yasilu biha rahimah. Tidak menarik kalau ada seorang yang memiliki keimanan, kemudian mohon maaf, dia tidak cukup kuat secara finansial. Karena kayak tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, keberdayaannya ini atau kebermanfaatannya pasti akan sangat kurang. Sebaiknya dia punya cukup harta untuk pada akhirnya bisa menjaga agamanya, memantaskan keluarganya, dan kemanfaatan-kemanfaatan yang lain. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan, la budda lil alim mimmalin wajahin hatta la yadilla li ahadin wa la yahtaja ila ahadin. Seorang santri, seorang mukmin, seorang muslim, sebaiknya dia berupaya, berusaha maksimal supaya dia secara duniawiyah kuat, secara finansial kuat, syukur-syukur mohon maaf punya pangkat. Ya tidak harus semuanya kayak Gus Muhaimin. Syukur-syukur punya warna dalam sosial. Supaya dia tidak tunduk kepada aturan-aturan yang sama sekali tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bermanfaat secara finansial, syukur-syukur dia juga bermanfaat secara kebijakan. Untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, khususnya orang-orang Islam. Kira-kira begitu. Siap. Para pemirsa, semakin jelas bahwa Al-Mughni yang maha mencukupi, yang maha memberi kecukupan, itu sebagai bagian utama dari kesadaran kita akan kewajiban-kewajiban kita untuk terus menjadi mukmin yang baik. Memang pada level atau kelas-kelas keimanan kita itu mulai dari kita harus memiliki kekuatan dalam hal ini agar bisa bermanfaat kepada orang yang lain. Untuk bisa bermanfaat kita harus satu, kalau bisa kaya. Yang kedua kalau tidak kaya punya jabatan dan pangkat. Yang ketiga punya ilmu. Jadi kekayaan, jabatan, ilmu bisa menjadi modal kita untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Dari situ berharap kepada Al-Mughni yang selalu mencukupi, maka keimanan kita naik kelas, yaitu merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tidak ingin kemudian berlebih-lebihan. Qanaah. Qanaah itu bagian dari ketika kita sudah capai tahapan-tahapan. Nah, karena itu kesempurnaan Islam salah satunya adalah agar umat Islam terus menjadi kekuatan, menjadi solusi dengan jaminan dari Al-Mughni itu. Termasuk di dalamnya kita terus berikhtiar menjadi manusia-manusia mukmin yang kuat, mukmin yang berdaya, mukmin yang kreatif. Insya Allah bersama Al-Mughni kita tidak saja merasa berkecukupan, tetapi terus menjadi bagian dari upaya kita mengatasi masalah di sekeliling kita. Bermanfaat untuk sekeliling kita, bermanfaat untuk rakyat, bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Kita akan berjumpa kembali. Terima kasih atas kebersamaan para pemirsa dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih Gus Kausar. Kita akhiri pertemuan pada hari ini.
Terima kasih atas perhatian pemirsa. Semoga ilmu yang kita raih hari ini benar-benar ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan membawa keberkahan bagi hidup kita untuk bahagia dunia dan di akhirat. Saya Muhammad Iskandar dan Bobby akan pamit. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV